Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Rizkiana Arta Swastika. Saya perwakilan dari gugus 3. Di sini saya akan melakukan proses pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif yang saya buat sendiri, yaitu Zona Seru Pak Kobe, paket komplit belajar. Mohon izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk menghemat waktu, bisa saya mulai. Hujan-hujan makan seblak, makannya di Gunung Rinjani. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin, berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini masuk semua ya. Kalau ibu lihat nih tidak ada bangku kosong, semuanya terisi. Alhamdulillah. Itu artinya kita berkumpul semua di sini untuk belajar dalam kondisi sehat walafiat. Minggu yang lalu kita sudah belajar materi tentang bumi, ruang kehidupan, materi macam-macam penampakan daratan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar ditemani Pak Kobe. Siapa itu Pak Kobe, Ibu? Pak Kobe adalah media pembelajaran yang Ibu buat spesial hari ini untuk kalian. Zona Seru Pak Kobe, paket komplit belajar. Bisa dimulai? Bisa. Semangat semuanya. Oke, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ini adalah proses pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Dulu yang pertama capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah pernah Ibu sampaikan di awal semester. Jadi Ibu langsung saja ya, hari ini kita mau belajar apa sih Bu? Oke, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, kita akan belajar menjelaskan bagian-bagian bumi. Yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi penampakan perairan. Yang ketiga, menjelaskan lapisan atmosfer. Yang keempat, menceritakan proses terjadinya gempa bumi. Sudah siap semua? Sudah. Coba sudah fokus semua belum nih? Karena setelah ini Ibu akan tanya sama kalian. Jadi sebelumnya kita tepuk fokus dulu ya anak-anak. Oke, ingat ya. Tepuk fokus. Mengingat, melihat, mendengar, fokus. Oke, semuanya sudah fokus. Tidak ada yang ngobrol sendiri karena Ibu akan masuk ke materi. Materi yang pertama nanti bagian-bagian bumi. Di sini nanti kalian akan mendengar suara rekaman Ibu. Jadi kalian dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik-baik karena Ibu akan bertanya setelah ini. Kalian kan tadi sudah fokus ya? Oke. Bagian bumi. Inti luar adalah lapisan cair di bawah mantel yang terdiri dari besi dan nikel. Kemudian ada mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang paling tebal dibanding lapisan yang lainnya. Kemudian ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan di mana makhluk hidup tinggal. Dan yang terakhir ada inti dalam. Inti dalam ini memiliki suhu yang sangat panas. Oke, anak-anak sudah tadi dengar suara rekaman Ibu ya. Nah, coba tadi bagian bumi, Ibu nanya nih, kalian sudah fokus atau belum? Bagian bumi tempat tinggal makhluk hidup di bagian yang mana? Kerak bumi, pintar sekali, Nana pintar sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalian bisa lihat di gambar sini?
bagian ini ada salah satu bagian yang memiliki suhu yang paling panas. Manakah dia? Tadi sudah dengarkan ya? Inti dalamku. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Joko. Nah, berarti kalian sudah paham semua ya tentang bagian bumi. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi macam-macam perairan. Nah, anak-anak, fokus semua nih, tidak ada yang ngobrol ya, tidak ada yang ngobrol sendiri. Materi perairan, saya yakin di sini anak-anak sudah pernah melihat yang namanya sungai. Coba Ibu tanya, sungai di paling besar di Ketapang itu sungai apa? Iya, benar sekali Rizka, sungai Pawan. Kalau kita lihat pengertiannya, sungai adalah aliran air yang besar dari hulu ke hilir. Oke, luar biasa. Tahu nggak kawan-kawan, kalau di Provinsi Kalimantan Barat, sungai terbesar itu apa? Sungai Kapuas, Bu. Pintar sekali Sungai Kapuas. Perlu kalian ketahui bahwa Sungai Kapuas selain terbesar di Provinsi Kalimantan Barat, dia juga menjadi sungai terbesar nomor 1 di Indonesia. Oke, lanjut ke laut. Coba anak-anak kalau liburan pergi kemana? Ke laut, Bu. Ya, apa yang dilihat? Orang jualan, Bu. Ya, selain orang jualan, air, Bu, yang banyak. Pernah nggak merasakan air? Airnya rasanya apa, anak-anak? Asin. Oke, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas. Selanjutnya materinya danau. Danau, pernah lihat danau? Tidak, karena di Ketapang tidak ada ya danau ya? Iya, kalau tidak pernah lihat nih wujud danau seperti ini anak-anak. Danau adalah genangan air tawar yang sangat luas. Danau yang terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Letaknya di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Kalau memang siap, Nah, yang terakhir, materi berikutnya adalah rawa. ini dua Apa itu rawa? Rawa adalah dataran rendah yang selalu digenangi air dan ditutup oleh tumbuhan. Saya yakin anak-anak Ketapang ini tidak asing lagi sama yang namanya rawa. Orang sini menyebutnya apa ya rawa ya anak-anak? Paya, pintar, cerdas sekali, paya. Nah, itu yang namanya rawa anak-anak. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu? Oke, luar biasa. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan melanjutkan materi tentang lapisan atmosfer. Di sini kalian akan menonton sebuah video. Jadi tolong kalian dengarkan, lihat baik-baik video yang akan Ibu tampilkan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer adalah campuran beberapa lapisan gas yang mengelilingi bumi dengan kandungan gas utamanya adalah nitrogen dan oksigen. Atmosfer tercapai bumi akibat adanya dari gravitasi yang salah satu fungsinya adalah melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Selain itu, lapisan ini juga memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan makhluk. Oke, saya bisa deh Bapak Ibu. Jadi dari lapisan atmosfer yang sudah kalian tonton dari awal sampai akhir, Ibu pengen tanya sama kalian. Lapisan atmosfer ada berapa? 5, Bu, pintar. Apa saja? Troposfer, kemudian stratosfer, apa lagi? Mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kalau kita lihat di sini, lapisan mana sih yang paling dekat dengan bumi? Troposfer, pintar sekali. Yang paling jauh? Eksosfer. Tahu nggak anak-anak? Fungsi lapisan atmosfer itu apa? Iya, melindungi bumi dari sinar ultraviolet, bahaya radiasi matahari. Kemudian apa lagi? Ada benda luar angkasa, meteor. Itu kalau nggak ada lapisan atmosfer, langsung jatuh ke bumi, bisa jadi yang menyebabkan bencana yang sangat
jadi jatuh ke bumi. Gitu anak-anak, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, luar biasa, berarti pintar semua. Materi berikutnya. Nah, anak-anak, bentuk muka bumi kita ini suatu saat bisa berubah. Apa sih yang menyebabkan bentuk bumi kita berubah? Yang pertama, gunung meletus. Gunung meletus adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi. Di Kalimantan, pernah dengar ada berita nih daerah Kalimantan ada gunung meletus? Tidak. Kenapa? Dari berbagai sumber mengatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau yang paling minim dari bencana karena tidak ada gunung berapi. Pintar ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi gempa bumi. Nah, anak-anak, gempa bumi ini ada dua. Ada gempa tektonik dan ada gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Yang pertama, jika itu terjadi di daratan, apa yang terjadi? Gempa bumi apa akibatnya? Jalan menjadi rusak, bangunan menjadi hancur, roboh, ya tidak? Tapi apabila ia terjadi di laut atau samudra, lempeng bumi bergerak, kemudian menyebabkan daerah patahan, air laut tiba-tiba surut. Ketika lempeng itu masih bergerak, dia akan bertemu kembali, dia menimbulkan gelombang yang sangat besar, disebut sebagai apa? Tsunami. Luar biasa. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah gempa vulkanik. Gempa yang diakibatkan karena adanya gunung meletus. Gunung meletus itu getarannya luar biasa, sampai terasa di daerah sekitarnya. Bahkan lintas kabupaten pun bisa merasakan, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, kalau tidak, Ibu akan lanjut. Kita akan materinya sudah selesai ya. Oke, bagian materi sudah selesai. Ibu punya tugas untuk kalian. Silakan bagi kelompok hitung 1, 2, 1, 2. Oke, kelompok 1 duduk dengan nomor 1 dan kelompok 2 duduk dengan nomor 2. Oke, di situ ada lembaga kerja murid. Kalian diminta untuk mengisi bagian bumi. Tugas yang kedua, mengapa bentuk permukaan bumi bisa berubah? Dan yang ketiga nanti analisis video. Nah, sekarang sudah selesai yang pertama. Oke, kalau sudah selesai, Ibu punya permainan untuk kalian untuk menjawab kuis. Jadi kelompok siapa yang berani maju ke depan akan memperoleh poin. Tapi jika salah, pertanyaan itu akan dilempar ke kelompok yang lain. Oke, kita masuk ke kuis ya anak-anak ya. Oke. Siap ya, kelompoknya fokus.
ada reward untuk kelompok 1. Kasih. Iya. Nah, anak-anak, di lembar kerja tadi kalian ada diminta menganalisis video. Video ini kalian nanti silahkan tonton kembali untuk dianalisis. Oke, kita akan membuka videonya. Silakan ditonton dan diamati Kenapa baik-baik. kita harus menyayangi bumi? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Subscribe. Ini sumbernya dari YouTube Bobo ya. Ibu cantumkan sumbernya. Dan share video ini. Terima kasih. Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi. Oke, sudah nonton videonya dari awal sampai habis ya anak-anak ya. Gimana sekarang? Di situ tadi di video disebutkan cara menjaga bumi kita. Silahkan kalian analisis videonya, ditulis karakteristik kelompoknya. Setelah ini kalian akan maju presentasi. Kelompok 1 Ibu kasih tugas untuk menceritakan proses terjadinya gempa bumi, dan kelompok yang kedua Ibu kasih tugas untuk menjelaskan hasil dari analisis video tadi. Oke? Siap? Oke, kelompok 1 maju ke depan. Nah. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Gempa bumi adalah proses. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, berarti dari kalian Ibu jelaskan oke, tadi kalian sudah Ibu jelaskan bermain kuis video. Sudah paham semua ya? Sudah, saya yakin Ibu kalian udah bisa semua. Nah, terakhir anak-anak, supaya otak kita enggak tegang, kita akan bermain game. Game ini juga Ibu buat sendiri spesial untuk kalian. Siap semuanya? Siap. Oke, kita masuk ke game. Oke, kita akan masuk ke game. Nanti boleh siapa yang mau maju ke depan? Silahkan maju ke depan. Gamenya sederhana karena waktu kita juga terbatas. Tapi nanti lain kali Ibu akan bermain bersama lagi dengan kalian. Nah, di sini ada permainan mencocokkan bencana alam. Coba maju ke depan. Oke, maju ke depan. Siapa yang berani? Oke, Anggun maju ke depan, Gun. Klik mulai, Gun. Nah, di sini ada deskripsi dan gambar. Kalian diminta untuk mencocokkan. Yang pertama, peristiwa yang menggambarkan sebab dari gempa vulkanik. Yang mana ya? Kita seret. Oke, bentar Anggun. Terus, bencana ini terjadi karena adanya gempa tektonik. Kita seret. Yang terakhir, akibat dari penebangan secara liar karena ulah manusia. Gambar longsor. Coba benar nggak nih jawaban Anggun? Kirim jawaban Anggun. Oke, tepuk tangan untuk Anggun. Kita kembali lagi bersama Pak Kobi. Paket komplit belajar. Nah, anak-anak, gimana? Sudah puas belajarnya? Seru tidak? Seru. Oke. Nah, terakhir, seperti biasa Ibu akan memberikan tugas supaya kalian bisa belajar di rumah. Tugas individu ini nanti kalian scan barcode-nya. Di situ ada 10 kuis interaktif. Nanti Ibu share barcode-nya ke grup. Kamu memiliki HP kan di rumah? Kuota internet? Kalau nggak punya, pinjam bapak mamanya. Zaman sekarang ini siapa sih yang nggak punya HP, ya nggak? Nah, kalian tugasnya ini, nanti kalian hanya punya satu kesempatan
saat kalian bertemu lagi dengan Pak Kobe di materi yang lalu. Iya, karena Pak Kobe ini multi talent. IPAS bisa, PKN bisa. Jadi nanti di lain kesempatan kita akan belajar bersama lagi dengan Pak Kobe. Paket komplit belajar. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah tanya, ternyata pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena tadi ada kuis, menonton video, game, menjelaskan materi, dan Ibu mendengarkan tidak? Nah, waktunya nampaknya sudah habis ya anak-anak. Bentar lagi kalian istirahat. Nah, sebelumnya Ibu punya pantun motivasi untuk kalian. Mau mendengar? Tolong catatnya ya, jangan lupa ya. Jalan-jalan pergi ke pasar. Jangan lupa bawa duit untuk bekal. Ayo kita semangat belajar, tingkatkan literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali.